Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SPDP di halaman 125 sampai 131. Dan adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ini ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 4 mau lihat tema lain, berarti pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, ya. Nah, di sini nanti sebelah kanan akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai. Di sini ada Edo. Kata Edo, tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tersebut? Ya. Nah, ini ada proses pembuatan kain dan baju. Ya, ini kita mulai dari pohon, ya. Pohon kapas di mana bunganya itu nanti akan seperti pecah begitu ya adik-adik lalu mengeluarkan putih-putihnya. Nah, itu kapasnya, ya. Nah, lalu kapas ini akan diproses untuk dipintal atau proses memintal kapas. Alatnya seperti ini. Lalu dia nanti akan menjadi benang di sini. Nah, benang ini nanti akan ditenun, ya, ditenun menjadi seperti ini nih, ya, menjadi kain, ya. Lalu nanti kainnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, kain ini nanti akan dipotong sesuai dengan pola baju, kemudian akan dijahit oleh penjahit baju, dan nanti hasil akhirnya akan menjadi baju yang adik-adik pakai sekarang, ya. Nah, jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Nah, teknologinya yang digunakan masih teknologi sederhana ya adik-adik di gambar ini. Coba kita lihat di sini pemintalan masih menggunakan alat seperti ini. Lalu menenun juga masih menggunakan alat tradisional ya, kecuali ini masih menggunakan mesin, tapi mesinnya juga mesin model lama ya, masih menggunakan kaki. Ya, kalau yang sekarang itu sudah menggunakan listrik ya. Kemudian jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Nah, tadi kapas dipetik ya dari pohonnya kemudian diolah dengan menggiling kapas ya atau dipintal, yaitu dipisahkan kapas dari bijinya baru kemudian masuk ke proses spinning. Oh, ini baru pemintalan ya. Lalu proses ini adalah proses kain kapas pertama kali melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang yang ini. Benang kemudian ditenun, ini tenun ya, dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Kain yang dihasilkan akan dibawa ke penjahit atau dibeli oleh penjahit ya. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kainnya. Lalu setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Kemudian berikutnya bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas. Yang pertama adalah pemintal kapas. Dia memproduksi bagian produksi, lalu penenun kain yang ini, dia juga bagian produksi. Kegiatannya adalah produksi, kemudian penjahit. Nah, dia juga kegiatannya produksi karena menghasilkan sesuatu. Kemudian berikutnya Paman Udin adalah seorang petani. Ia memiliki ladang yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Ya, kemudian paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. Jika 1 meter persegi membutuhkan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji jagung yang diperlukan? Untuk menentukan banyaknya kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu harus mengetahui luas ladangnya. Nah, kita lihat di sini memagari dengan batang bambu. Jadi jika 1 meter persegi membutuhkan 5 kantong biji jagung. Berapa banyak berapa banyak kantong jagung yang diperlukan ya? Nah, kita akan menghitung di sini adik-adik. Nah, di sini soalnya ini diambil dari subtema sebelumnya ya adik-adik di halaman 85.
Jadi adik-adik kalau mau lihat soal lebih lengkapnya ini di halaman 85 ya. Yuk kita hitung luas ladang Paman Udin dulu. Luas sama dengan P kali L, panjangnya 20 ya, lalu nah ini nggak kelihatan, coba kita. Nah 15 ya. Jadi 20 kali 15 sama dengan 20 kali 15 sama dengan 300 meter, ini satuannya meter ya, 300 meter persegi. Berarti sekarang yang ditanyakan berapa kantong biji yang diperlukan. Oh, soalnya di sini ya. Berarti kita kalikan 300 dikalikan dengan per 1 meter yaitu 5 kantong biji. Berarti kita langsung kalikan dengan 5 kantong. Sama dengan 1.500 kantong. Nah ini yang dibutuhkan ya. Ini sebetulnya juga sudah kita jawab di halaman ini ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa kita kerjakan lagi aja. Kemudian sekarang untuk membuat pagar sebuah bidang area, kamu harus mengetahui keliling bidang tersebut. Nah, sekarang berapa keliling ladang Paman Udin? Sekarang kita hitung. K sama dengan 2, ini rumusnya ya, 2P tambah L, 2, panjangnya 20 meter, ditambah 15. Sama dengan 2 dikali 35, 70 meter. Nah, ini adalah luas keliling dari area apa kebunnya ladangnya Paman Udin ya. Jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapa jumlah bambu yang ia perlukan? Nah, berarti ini kita akan tadi 70 ya. 70 dikali 8. Ya, sama dengan 560 batang bambu yang diperlukan. Ya. Karena tadi setiap 1 meter perlu 8 batang, jadinya 70 langsung dikalikan dengan 8. Nah, kemudian gambarlah 3 segitiga pada kertas berpetak berikut ya, tentukan sendiri panjang dan sisinya. Berarti ini bebas ya. Karina mau buat 3, yang pertama seperti ini. Sini. Ini. Nah, ini biasanya kita kasih titik-titik untuk tingginya ya. Tingginya 6 cm, lalu sisi yang ini 8 cm, 6 cm, kemudian ini 7. Gambar yang kedua, seperti ini 6 cm, 8 cm, 10 cm. Yang terakhir, oke, nah ini kita akan ke sini. Kemudian ini 7 cm, 6, ini juga 6, ini 7, ya. Nah, nanti adik-adik bebas ya, ukurannya terserah adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghitung luas segitiga yang sudah kita buat tadi. Ya, Karina akan buatkan yang pertama segitiga luasnya. Rumusnya kita tulis dulu ya, 1/2 atau setengah kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya yang pertama tadi 7 ya, 7 cm dikali tingginya
6 cm. Dikali 6 sama dengan 21 cm. Kemudian kelilingnya. Kelilingnya A tambah B tambah C ini seluruh sisinya ditambahkan. Jadi 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 23 cm. Kemudian yang segitiga kedua. Luasnya 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 alasnya tadi 6 ya. Tingginya 8. Jadi 6 dikali 8 sama dengan 24 cm. Nah, ini persegi. Kelilingnya A tambah B tambah C. 6 tambah 8 tambah 10. 24 cm. Yang ketiga. 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali alasnya ini 7 cm dikali tingginya 6. 21 cm. Kemudian untuk kelilingnya A tambah B tambah C. Yaitu 7 tambah 7 tambah 6. 20 cm. Nah, seperti ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menggambar kapal nelayan ya. Nah, ini kita diminta untuk memberikan pendapat dari hasil karya salah satu teman adik-adik. Nah, ini disesuaikan aja ya. Misalnya menurut adik-adik itu sudah bagus sekali, warnanya bagus yang dipilih, kemudian misalnya eh, gambarnya indah dan lain sebagainya. Atau misalnya ada kurangnya di mana, warnanya kurang bervariasi dan lain-lain. Bagian mana yang kamu suka ini juga dijawab sesuai dengan gambar yang adik-adik lihat ya. Saran yang kamu berikan agar gambar tersebut lebih baik lagi. Nah, tadi misalnya lebih bervariasi lagi warnanya, lalu misalnya gambarnya lebih diperbaiki dan lain-lain ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.